Kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan kini semakin memanas. Terlebih pihak pelapor yaitu Vena Melinda hingga kini pun enggan untuk membuka pintu maaf baginya dan justru semakin mantap untuk menceraikan Ferry Irawan yang baru 10 bulan menjadi suaminya. Mengingat tak ada titik terang, lantas seperti apa Hotman Paris selaku kuasa hukum Vena yang menyebut kliennya akan maju terus dalam kasus KDRT ini hingga tidak ada keinginan untuk mencabut laporan meski mendapat ancaman dari pihak Ferry Irawan yang akan membongkar aib. Dan seperti apakah pada hari Kamis 26 Januari 2023 mendatang, Hotman Paris dan Vena Melinda akan mendatangi Polda Jawa Timur untuk memberikan keterangan tambahan BAP hingga menegaskan tak akan ada perdamaian untuk pelaku KDRT. Di sisi lain, hampir setahun menikah, isu miring seputar Ferry Irawan yang dituding sebagai parasit selama berumah tangga juga menjadi sorotan tajam warganet. Lalu, seperti apa kebiasaan Ferry saat berada di rumah yang dibongkar sendiri oleh keluarganya, di mana kerap membantu pekerjaan rumah tangga? Benarkah hal itu dilakukan Ferry demi bisa membeli pulsa handphone sebesar Rp250.000 per bulan, seperti yang selama ini disebut-sebut oleh pihak Vena Melinda? Dan bagaimana pula Atala Noval yang tidak gentar bahkan terlihat santai dalam menghadapi ancaman yang akan dibongkar oleh pihak Ferry Irawan, seperti masalahnya di bulan Februari tahun 2022 soal kasus dugaan penganiayaan di Polres Bogor. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus dugaan KDRT terhadap Vena Melinda semakin memanas. Ya, hal itu terjadi mengingat pihak pelapor yaitu Vena Melinda hingga kini enggan untuk membuka pintu maaf bagi Ferry Irawan hingga justru semakin mantap untuk menceraikan sosok yang baru 10 bulan menjadi suaminya itu. Mengingat tidak ada titik terang, Hotman Paris selaku kuasa hukum Vena Melinda pun juga menegaskan jika kliennya akan maju terus dalam kasus KDRT ini hingga tidak ada keinginan untuk mencabut laporan meski mendapat ancaman dari pihak Ferry Irawan yang akan membongkar aib keluarga Vena Melinda. Tak hanya itu, rencananya pada Kamis 26 Januari 2023 mendatang, Hotman Paris dan Vena Melinda pun akan mendatangi Polda Jawa Timur untuk memberikan keterangan tambahan BAP. Salam dari Hotman Paris di Villa Berawai di samping Atlas. Hari ini tugas saya selesai di Bali dan besok akan pulang ke Jakarta, dan hari Kamis jam 9 pagi Hotman dan Vena Melinda akan tiba di Polda Jawa Timur untuk BAP tambahan. Dan dalam kesempatan ini Hotman atas nama Melinda mengatakan tidak takut terhadap ancaman maupun cyber yang dibuat oleh berbagai pihak dengan dalih akan dibukalah ini, akan dibongkarlah ini kalau tidak mau berdamai. Sekali lagi, tidak takut. Laporan polisi jalan terus. Kalaupun harus terpaksa ya, sekali lagi saya mau katakan, kalaupun terpaksa, bisa jadi ya, sekali lagi saya mau katakan, bisa jadi kita akan buka kasus Bogor. Begitu, jadi ayolah kita sama-sama baik-baik, kita sama-sama legowo, kita mencari jalan yang damai, jalan yang baik untuk kebaikan kedua belah pihak.
Kalau begini kan nanti susah saling membuka. Nanti di sini ternyata punya nih bukti surat pernyataan. Di sana ada video. Untuk apa sih harus dibuka? Apakah perlu itu juga dibuka? Kan tidak, begitu loh. Tapi kalau nanti pada akhirnya Pak Ferry merasa sangat disudutkan, Pak Ferry akan buka. Jujur ya, kalau kakakku tuh bener-bener orang yang sangat menutup rapat rahasia keluarga yang sangat-sangat sensitif. Jadi Mbak juga nggak tahu ya? Nggak tahu, walaupun kita keluarga sendiri, mereka tuh kakakku tuh cuma nunjukin yang happy-happynya aja, nggak pernah bawa yang namanya curhat, bawa masalah segala macam tuh nggak ada. Selain menjawab seputar tidak adanya keinginan untuk mencabut laporan, Hotman Paris pun juga menjawab pernyataan Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum keluarga Ferry Irawan yang menginginkan perdamaian dalam kasus KDRT Vena dan Ferry itu. Mengejutkannya, dalam video yang diunggahnya di media sosial, Hotman Paris pun dengan tegas mengungkapkan bahwa untuk perkara KDRT ini secara tegas tidak ada kata perdamaian. Banyak orang pihak selalu bermanis mulut mengatakan perdamaian itu perlu, perdamaian itu perlu. Tapi ternyata juga mulutnya ngancam-ngancam. Anda nggak lihat video-video nangis dari itu suami? Coba lihat apa dia bilang, minta maaf, minta maaf. Jadi apa dong? Kalau orang sudah minta maaf berarti apa? Anda jawab sendiri. Kalau orang sudah minta maaf jadi apa? Ya, oke? Artinya ya kita sama-sama saja legowo ya, dewasa, tidak perlu memperkeruh suasana. Kebetulan saya jadi pengacara, walaupun masih junior ini saya nggak suka kalau ada urusan rumah tangga, urusan keluarga, saya perkeruh. Bisa ditanyakan dari awal sama Mas Ferry, sama keluarga besar Mas Ferry, ada nggak saya ingin memperkeruh suasana. Kalau saya bilang saya mau laporin, bisa. Sangat-sangat bisa. Ya, jadi kalau ada pengacara senior itu bilang tidak bisa dilaporkan, kata siapa? Emang dia hakim? Ya, jangan mendului proses-proses peradilan. Jangan begitulah, contohkan kepada kami gitu loh. Yang junior ini contohkan kepada kami bagaimana penyelesaian perkara itu, terutama persoalan kasus-kasus keluarga itu bisa duduk bersama, ya, bisa selesai bersama dengan baik. Ingat, biar bagaimana ini masih keluarga, belum ada putusan hukum, belum ada putusan cerai. Namun, lain pula dengan pernyataan Sunan Kalijaga. Meski pihak Vena Melinda mengaku tak ingin mencari perdamaian, pihak Ferry Irawan pun justru menyebut bahwa aktor 45 tahun itu adalah sosok suami atau laki-laki yang bertanggung jawab dan juga jantan, mengingat dirinya rela mendatangi pihak kepolisian hingga akhirnya dibui. Mas Ferry sudah sebagai laki-laki bertanggung jawab, ya, masuk dalam tahanan pihak kepolisian. Artinya dalam proses hukum ini, yuk sama-sama kita jangan menjustifikasi. Banyak sekali contoh orang yang masuk ditahan belum tentu dia salah. Lantas seperti apa kebiasaan Ferry Irawan saat berada di rumah yang dibongkar sendiri oleh keluarganya, di mana kerap membantu pekerjaan rumah tangganya seperti ngepel, menyapu, menjemur pakaian, mencuci piring, dan juga membuang sampah. Benarkah hal itu dilakukan demi mendapatkan uang pulsa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hampir setahun sudah Ferry Irawan dan Vena Melinda menikah. Bahkan sebelum terjadinya kasus dugaan KDRT, rumah tangga yang dijalani selama 10 bulan itu dinilai begitu harmonis, hingga kemesraan keduanya pun sering diumbar di media sosial. Tapi sayang, kini rumah tangganya pun diterpa gosip miring, di mana Ferry Irawan dituding melakukan KDRT kepada sang istri Vena Melinda. Bahkan,
Tidak sedikit tudingan miring yang menyerang aktor tersebut, di mana Ferry yang dibilang cuma numpang hidup kepada Ibunda Verrel Bramasta. Atas hal tersebut, adik-adik Ferry pun mengaku kecewa lantaran sang kakak dituding sebagai parasit selama berumah tangga. Menariknya, pernyataan keluarga Ferry saat konferensi pers kemarin pun justru menuai sorotan warganet, hingga tidak sedikit yang bertanya-tanya, benarkah Ferry melakukan hal tersebut setelah menikah? Ya, dari pernyataan Ari adik Ferry Irawan, kebiasaan sang kakak saat berada di rumah adalah bentuk sayangnya dengan Vena untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Seperti halnya mengepel, menyapu, menjemur pakaian, mencuci piring, dan juga membuang sampah. Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa contohnya? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur, contohnya seperti itu, mencuci piring, Buang sampah. ya buang sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya dengan- minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. Ini saya sampaikan sebenar-benarnya karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry. Itulah yang saya lihat. Seolah-olah abang kami ini udah yang Pelaku. paling jahat. Apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi. Bentuk rasa sayang sang kakak kepada Vena Melinda yang secara tegas diyakini keluarga jika Ferry tidak melakukan KDRT kepada Vena hingga membuat hidung ibu 3 anak itu pun bercucuran darah. Dari awal Ferry komunikasi sama kami sampai kemarin kakak kami ke Surabaya, jawabannya selalu konsisten bahwa ini hanya perdebatan keluarga. Mungkin pada saat itu tensinya sama-sama meninggi, tapi yang namanya KDRT beliau pastikan ini tidak ada. Saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Yang saya bingung, kalau cuman perkara sekecil itu mimisan dan akhirnya diperbesar, ini kan sama saja menjatuhkan posisi seorang suami gitu loh. Apalagi ya saya juga kan rasa semua pasangan juga nggak ada yang nggak pernah yang namanya konflik. Nah kalau sekedar mimisan dan akhirnya ini diperbesar, yang kami hari ini keluarga juga makin lebih bingung. Bahkan banyak sekali semua bertanya, kok ini cuman proses seperti itu, kok tiba-tiba Ferry ditahan dan lain-lain. Dan ya terus terang sampai hari ini juga keluarga belum dapat penjelasan apa-apa dari pihak kepolisian. Opini publik ya yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh ya menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Lantas seperti apa Atala Noval yang terlihat begitu santai dalam menghadapi ancaman yang akan dibongkar oleh pihak Ferry Irawan, seperti yang terjadi pada Februari tahun 2022 soal kasus dugaan penganiayaan di Polres Bogor.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Prahara dugaan KDRT Vena Melinda dengan Ferry Irawan kini bergulir bak bola salju yang menyambar apa saja. Gerak cepatnya langkah hukum yang ditempuh Vena untuk menyeret Ferry ke tahanan membuat pihak Ferry pun mencari celah untuk membela diri. Dan setelah ultimatum dari pihak Ferry kepada Atala terkait video permintaan maafnya yang mendadak viral di podcast Denny Sumargo, Atala pun terlihat santai menghadapinya. Melalui akun sosial medianya, Atala pun justru membagikan momen santai dan berolahraga dengan Ferrell kakaknya. Itu artinya Atala pun tidak terbawa perasaan atas ultimatum dari Ferry yang mengancam akan membongkar kembali kasus di Bogor yang menyeret nama Atala. Ingat ya, ada kasus di Bogor yang Pak Ferry pada waktu itu paling depan untuk membela seseorang ini. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh kasus di Bogor? Begitu loh. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini kan saling mengumbar satu sama lain. Ayo dong stop, mari kita upayakan perdamaian. Supaya jangan sampai ada isu-isu yang lain nanti, ada aib-aib baru yang disebarkan. Gimana ya kalau ditanya sebagai anak gimana, yang pasti hancur lah, sedih lah melihat ibu kita dalam kondisi kayak gitu ya. Marah, kesel, itu semua pasti gitu. Cuman ya sebagai anak paling tua juga aku harus bisa mengambil keputusan yang bijak, yaitu adalah buat apa kita kebawa emosi. Yang paling penting saat ini, prioritas saat ini adalah mama. Harus ada untuk mama, harus ada di samping mama, dan yaudah itu yang aku lakuin. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Saya sempat di chat sama dikirimin video, dia minta maaf, tapi kan itu bukan apa ya, menurut saya nggak perlu itu ya. Buat apa gitu dia minta maaf, tapi ya kayak gitulah kelakuan dia. Kayak saya nggak perlu dia minta maaf sih sebenarnya. Saya cuma perlu dia komit aja gitu ke omongan dia yang awal. Jadi kan saya udah kecewa ya, jadi saya udah nggak peduli dia mau minta maaf atau kayak gimana. Ya udah gitu. Anggap nggak ada aja gitu. Kalau saya sendiri nggak punya sangka buruk sedikit pun ya sama Ferrell sama Atala. Mereka itu kan anaknya Kak Vena, wajar-wajar aja kalau mereka itu emosi melihat Kak Vena keadaannya mungkin yang seperti diberitakan, mungkin hidungnya patah atau babak belur atau apapun itu. Yang penting kalau kita mah maunya awal kita pernah menjadi keluarga, kita harus berpisah ya bisa baik-baik. Udah sih itu aja. Aku nggak punya sangka buruk sama sekali sama Ferrell sama Atala. Mereka orang baik juga kok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.